Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Herianto, NIM 204 10 50 20 150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, organisasi adalah penyusunan atau aturan dari berbagai bagan sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Sedangkan menurut Janu dan Citra Handayani, organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. Dan menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer-manajer tujuan bersama. Juga menurut James, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Kester, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lanjut pada pengertian pengorganisasian atau organizing. Merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Hani Handoko memberikan pengertian, pengorganisasian adalah suatu penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Kesimpulannya adalah, dengan demikian organisasi ialah suatu usaha antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengorganisasian ialah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Lanjut pada struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, ada faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Di antaranya strategi organisasi untuk mencapai tujuannya, teknologi yang digunakan, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, juga ukuran organisasi. Organisasi juga memiliki unsur-unsur seperti berikut. 1. Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dalam organisasi. 2. Standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. 3. Koordinasi kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi. 4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Bagan-bagan organisasi formal. 1. Pembagian kerja. 2. Manajer dan bawahan atau rantai perintah. 3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan. 4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. 5. Tingkatan manajemen. Bagan dalam organisasi bisa berbentuk piramid, vertikal, horizontal, dan lingkaran. Lanjut pada departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membantu satu satuan organisasi. Semua individu-individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan bersama, seperti seluruh personalia, penjualan, akuntansi, programmer komputer, dan sebagainya. Di dalam departementalisasi fungsional, ada kelebihan serta kekurangannya, di mana kelebihannya adalah kebaikan utama pendekatan fungsional adalah bahwa pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisien melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi, dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Kelemahan dalam departementalisasi fungsional adalah bagaimanapun juga pendekatan
fungsional mempunyai berbagai kelemahan. Struktur fungsional dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi, menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, dan menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Sekarang departementalisasi divisional. Banyak perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Bila departementalisasi perusahaan menjadi terlalu kompleks dan tidak praktis bagi seluruh fungsional, manajer perlu membentuk divisi-divisi semi otonomi, di mana setiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri. Tidak seperti departemen fungsional, suatu divisi menyerupai perusahaan yang terpisah. Kepala divisi terutama memusatkan perhatiannya bersaing dengan satuan-satuan lainnya dalam perusahaan yang sama. Tetapi suatu divisi bukan merupakan suatu bebas seperti halnya perusahaan terpisah. Dalam hal ini, seorang manajer divisi tidak dapat membuat keputusan-keputusan sebebas pemilik perusahaan terpisah, karena dia masih harus melaporkan kegiatannya kepada direktur pusat, sehingga pedoman umum wewenang kepala divisi terbatas bila keputusan-keputusannya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan divisi-divisi lain. Kebaikan departementalisasi divisional adalah organisasi atas dasar divisi mempunyai beberapa kebaikan, karena semua kegiatan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk memproduksi dan memasarkan produk dikelompokkan menjadi satu di bawah seorang kepala. Keseluruhan pekerja dapat lebih mudah dikoordinasikan. Dan prestasi kerja yang tinggi dipelihara. Kelemahannya adalah bagaimanapun juga struktur divisional mempunyai berbagai kelemahan. Kepentingan divisi mungkin ditempatkan di atas tujuan kebutuhan organisasi keseluruhan. Setiap divisi mempunyai para anggota staf dan spesialis sendiri, sehingga akan meningkatkan biaya administrasi dan terjadi duplikasi keterampilan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.